Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Selamat berjumpa kembali bersama materi pelajaran Tsaqafah Islamiyah untuk kelas 9 yang masih ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya, sehat walafiat, dan semoga terus tetap belajar dengan baik. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa quwwatan fil dzakirah wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah, dalam kesempatan ini Ustaz ingin mengingatkan ulang tentang materi yang telah disampaikan dahulu, yaitu tentang bagian pertama, komitmen Muslim kepada Islam. Dalam hal ini ada 6 poin yang harus kita ingat. Yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. Dan yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Dan yang kelima, saya harus bisa mengalahkan nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin hari esok milik Islam. Ustaz sengaja dikasih warna merah agar menjadi kata kunci supaya mudah dihafal. Sebagaimana dalam pelajaran hadis, agar anak-anakku sekalian mudah hafal siapakah para perawi hadis. Kalau menyebutkan tanpa ada kata kunci, kadang-kadang kita suka lupa ya. Begitu juga untuk menghafal para nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Kalau para hadis, kata kuncinya ban mati. B-A-N-M-A-T-I. Ini singkatan dari Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ulul azmi disingkat dengan mimin ya. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Maka dalam menghafal komitmen Muslim, silakan anak sekalian membuat singkatan untuk memudahkan materi bisa dihafalkan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Dalam hal ini, kata kunci yang harus diingat tentang beriman, yakin atau percaya ya. Dan ini ada 19 poin. Namun dalam kesempatan ini Ustaz tidak akan panjang kata-katanya, tapi hanya dengan kata-kata yang singkat dengan harapan anak-anakku mudah menghafalkannya. Baik, poin yang pertama, kata kuncinya adalah pencipta alam ya. Jadi Allah pencipta alam ini dengan seisinya ya. Jadi saya ulangi, Ustaz ulangi bahwa kata kunci yang pertama adalah pencipta alam. Yang kedua, penciptaan alam ini tidak sia-sia. Kata kunci yang kedua mungkin tidak sia-sia. Yang ketiga, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk penjelasan tentang penciptaan manusia. Sengaja ya, tadi Ustaz sampaikan kata kunci ditulis warna merah. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ini kan. Yang kelima, mukmin masuk surga dan kafir masuk neraka. Jadi kata kuncinya yang kelima adalah mukmin dan kafir. Yang keenam, manusia berbuat baik atau berbuat buruk atas kehendaknya sendiri. Nah, kata kuncinya kehendaknya sendiri ya. Kalau manusia kan tadi sudah di nomor 4. Kemudian yang ketujuh, hanya Allah yang berhak membuat hukum dan manusia tidak boleh melanggarnya. Poin yang ketujuh yaitu hukum. Ya.
8, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini Asmaul Husna ya. Jadi kita berupaya harus mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Ustaz harapkan Asmaul Husna juga harus paham arti dari nama-nama tersebut. Umpamanya Al-Mutakabir, Al-Jawad, Al-Wadud, dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat Allah ya, ada 20. Ya. Kemudian yang ke-9, memikirkan makhluk Allah dan bukan memikirkan zat Allah ya. Jadi dalam memikirkan sesuatu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memikirkan makhluk Allah dengan harapan kita bisa dengan memerhatikan makhluknya kita bisa iman kepada Allah SWT. Bukan memikirkan zat Allah ya, karena kita tidak akan mampu memikirkan zat Allah. Dan yang ke-10, mengetahui sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah ya. Ini hampir sama dengan poin yang 8 tadi ya. Kalau tadi mengenal nama-namanya, kalau sekarang mengetahui sifat wajib dan mustahilnya. Ini 10 poin seorang muslim agar menjadi muslim sejati dalam berakidah ya. Atau 10 tuntutan. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian yang ke-11, generasi salaf lebih layak diikuti pendapatnya dalam masalah ta'wil dan ta'til. Yang dimaksud dengan generasi salaf adalah generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in ya. Ini generasi dahulu ya. Salaf itu artinya dahulu, adapun yang baru artinya khalaf. Nah, dalam hal ta'wil ta'til begini ya. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat itu ayat-ayat yang mudah difahami, tidak perlu lagi penjelasan. Kalau ayat mutasyabihat itu ayat yang susah untuk difahami dan butuh penjelasan. Contoh untuk ayat mutasyabihat itu yadullah ya, atau wasi'a kursiyuhu ya. Nah, itu yadullah itu apakah tangan Allah atau apa maksudnya ya? Nah, para ulama sebagian ada yang berpendapat yadullah itu artinya kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyuhu artinya singgasana Allah atau kekuasaan Allah ini sangat luas ya. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak boleh menyamakan Allah memiliki tangan. Nah, Allah tidak memiliki singgasana. Makanya untuk penolakan atau pembatalan namanya ta'til ya. Jadi terkait dengan takwil ya, tadi yadullah ditakwilkan atau diartikan atau diterjemahkan dengan kekuasaan dan kursi ditakwilkan atau diterjemahkan atau diartikan dengan kekuasaan juga ya, atau wilayah kekuasaan. Nah, ini pendapat dalam hal ini yang lebih layak kita ikutilah pendapat generasi dahulu. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada Rasul, lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, untuk pemahaman masalah ta'wil ta'til, ya kita layak mengikutinya adalah generasi salaf atau pendapat generasi salaf. Yang ke-11, menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Kemudian selanjutnya yang ke-12, hanya takut kepada Allah. Berarti tidak takut kepada selain Allah. 14, senantiasa berzikir dalam kondisi apapun ya. Kemudian yang ke-15, hanya cinta kepada Allah. Ke-16, tawakal kepada Allah dalam segala hal. Tawakal di sini adalah menyerahkan diri setelah kita berusaha ya. Seperti sekarang, bentuk tawakal kita kepada Allah dalam menghadapi COVID-19 ya pakai masker, jaga jarak, senantiasa mencuci tangan. Kemudian berikutnya saya serahkan kepada Allah, dan tentunya ada upaya dari kita dengan doa memohon kepada Allah. Berikutnya bersyukur kepada Allah ya. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Insyaallah kalau kita senantiasa bersyukur, Allah akan menambah lagi rezeki kita. Dan yang ke-18 yaitu memohon ampun kepada Allah
Dan yang terakhir 19, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Inilah 19 poin tuntutan seorang muslim dalam berakidah agar menjadi muslim sejati. Jadi soal yang akan Ustaz sampaikan, sebutkan 19 atau 10 atau 5 tuntutan seorang muslim agar menjadi muslim sejati dalam berakidah. Makanya silakan kalian memilih dari 19 poin ini ya. Selanjutnya bab yang kedua yaitu mengislamkan ibadah saya. Dalam hal ini insya Allah hanya ada 7 poin yang dimaksud dengan mengislamkan ibadah saya. Yang pertama, kita beribadah dengan penuh makna dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita terutama sholat itu tidak kosong ya. Jadi kita seolah-olah sedang dialog dengan Allah, dan bukan seolah, memang benar sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustaz harapkan seluruh santri bisa memahami makna dan arti bacaan-bacaan sholat. Jangan sampai membaca tapi tidak tahu arti dan maksudnya. Kenapa? Agar kita bisa merasa tersambung dengan Allah, bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu beribadah dengan khusyuk, sehingga merasakan hangatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama dengan yang tadi. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, bahkan bisa menikmati, tentunya kita harus tersambung dengan Allah, dan hati kita juga fokus, ditambah juga dengan memahami apa yang kita baca ya. Dalam Al-Quran disebutkan khusyuk itu orang-orang yang senantiasa memahami bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain ya, agar kita mendapatkan kekhusyuan ya, kita harus bisa meyakini bahwa Allah melihat kita, atau kita yakin Allah sedang memperhatikan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan hati yang selalu hadir dan lepas dari kesibukan duniawi ya. Dalam hal ini ya sering kita mengalami dalam sholat ya. Pertama kita takbir, begitu takbir tergambar semua yang kita pikirkan tentang nanti kita setelah ini mau sana, atau kita kadang-kadang sedang belanja ke pasar, atau kita sedang pergi ke mall, padahal kita sedang sholat ya. Oleh karena itu ini pun sama dengan poin yang tadi, agar hati kita selalu hadir. Makanya kita penting sekali memahami makna bacaan yang kita baca dalam sholat itu. Dan yang keempat, kita beribadah dengan merasa tidak puas ya, sehingga ingin terus beribadah. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW mengizinkan dan membolehkan kita memiliki sifat rakus dalam 2 hal. Pertama, rakus dalam beribadah dengan harapan agar kita terus beribadah ya, tidak puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, rakus dalam hal ilmu ya, jadi kita tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Artinya kita akan terus mencari ilmu berikutnya atau yang lainnya. Baik, yang kelima, senantiasa melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail sehingga menjadi kebiasaan. Nah, ini hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan menjadi wajib bagi dirinya. Nah, makanya kita sebagai umatnya berupaya melaksanakan qiyamul lail, mau setengah malam, mau sepertiga, ataupun mau beberapa saat sebelum sholat subuh. Baik, yang keenam, meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran, terutama di waktu subuh ya. Jadi Al-Quran itu harus kita pelajari, tentunya dengan belajar membaca dengan baik, kemudian mempelajari makna dan tafsirnya. Setelah itu ya kita berupaya bagaimana melaksanakan Al-Quran tersebut. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan guidance atau pedoman hidup kita agar kita hidup selamat dunia akhirat. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah dalam segala urusan dan aktivitas. Dalam ini Ustaz mengingatkan bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap
kegiatan, buat setiap aktivitas kita ada doanya. Mulai dari kita mau tidur itu ada doanya. Kemudian kita bangun juga ada doanya. Kemudian kita ke kamar mandi ada doanya. Bagaimana doa masuk ke kamar mandi, doa keluar mandi. Kemudian kita berpakaian, ya, membuka dan memakai itu ada doanya. Ya. Kemudian kita berangkat menuju ke masjid itu juga ada doa yang Rasul ajarkan, ya. Bagaimana bacaan-bacaan zikir atau doa yang dibaca manakala kita mau pergi ke masjid. Begitu sampai ke masjid, masuk masjid ada doanya, keluar masjid dan seterusnya. Di samping doa-doa kegiatan yang kita lakukan juga ada doa-doa yang lainnya. Doa-doa dalam kondisi tertentu seperti ketika mendengar petir ada doanya, melihat hujan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sebagai seorang muslim layaknya senantiasa berdoa dalam segala urusan dan aktivitas, ya. Makan, minum, masuk keluar rumah dan masuk pasar itu kalau mau memperhatikan hal ini, Imam Nawawi memiliki atau pernah mengarang sebuah buku atau kitab Al-Azkar, ya, itu tebal, itu semuanya adalah doa-doa yang beliau kumpulkan dari hadis Rasulullah SAW. Baik, itulah 7 poin mengislamkan ibadah saya. Oleh karena itu lagi sengaja Ustaz beri warna merah agar menjadi kata kunci untuk memudahkan menghafal. Baik, demikian saja yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bersama keluarga, umi, abi, kakak, adik, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mohon untuk senantiasa mohon kepada Allah agar musibah yang kita hadapi ini segera Allah cabut, ya, sehingga kita bisa berjumpa bertatap muka di pondok yang kita cintai. Makanya Ustaz mohon untuk bersiap-siap karena setelah September, ya, maksimal itu pertengahan Oktober, ya. Dan Ustaz ingatkan tatkala nanti akan datang ke Husnul Khotimah tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan dites PCR atau swab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, diberkahi rezeki orang tua kita, kemudian dimudahkan dalam mendapatkan rezekinya, dan kita yang diberi rezeki oleh orang tua dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.